Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, video kali ini merupakan video kedua dari KD 3.5 tentang limit fungsi aljabar. Yang mana pada video ini kita akan mengetahui cara menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar yang pastinya dinyatakan dalam rumus fungsi aljabarnya. Ada tiga cara, yaitu substitusi langsung, faktorisasi, dan akar sekawan. Dan nanti kita juga akan belajar sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Oke, kita mulai saja dengan limit fungsi aljabar. Pada video sebelumnya, suatu fungsi dinyatakan dalam bentuk grafik atau bentuk tabel. Nah, tetapi tidak semua keadaan seperti itu. Sebagian besar keadaannya fungsi dinyatakan dalam bentuk rumusnya alias Y sama dengan Fx. Nah, bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi tersebut? Nah, ini dia. Secara umum, untuk menentukan nilai limit suatu fungsi adalah mensubstitusikan atau mengganti variabel pada fungsi tersebut dengan bilangan yang didekati. Nah, walaupun bilangannya cuma didekati, tetapi tetap diganti dengan bilangan tersebut, alias sama saja tentang menentukan nilai F2, F3, F seterusnya dari suatu fungsi. Tetapi ini berupa limit. Jadi itu inti dari sebenarnya menentukan nilai limit fungsi aljabar. Oke, contohnya apa? Ya, ini contoh pertama. Limit dari 3x tambah 1 dari x menuju 3 atau x mendekati 3 gitu. Gimana caranya? Ya, tinggal diganti x-nya dengan 3. Ganti 3, maka menjadi 3 kali 3 tambah 1. 3 kali 3 tambah 1 akan menjadi 9 tambah 1, yaitu 10. Jadi nilai limit dari 3x tambah 1 saat x mendekati 3 berapa? 10. Nah, jadi itu saja cara menentukan limit. Nomor 2-nya bagaimana contohnya? Ini dia. Limit x menuju min 1 dari x kuadrat ditambah 2x. Nah, tinggal diganti lagi. Kalau min x-nya menuju min 1, ganti min 1 semuanya. Jadinya apa? Min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1. Jawabannya berapa? 1 kurang 2, yaitu min 1. Yang ketiga, nah ini bentuk pecahan atau bentuk rasional. Limit 3x kurang 1 per x kuadrat saat x menuju 2. Ya, tinggal kita ganti semuanya dengan 2. Ya, ganti dengan 2 ya, ini kesalahan tulis. Ganti dengan 2. Maka jawabannya berapa? 6 kurang 1 menjadi 5 per 4. Oke. Jadi itu contoh dari limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke sifat limit fungsi aljabar. Nah, apa itu sifat limit fungsi? Nah, sifat-sifat ini itu adalah suatu keadaan yang memudahkan kita menentukan nilai limit suatu fungsi. Jadi suatu alat yang memudahkan kita menentukan limit suatu fungsi. Nah, gimana caranya? Ya, kita lihat ini secara umumnya. Misal kita punya fx dan gx fungsi. Lalu kita juga punya limit saat x mendekati a dengan a itu adalah bilangan real. Dan k juga bilangan real. Ya, nanti itu k itu apa? Konstanta nantinya. Dan ada n yang merupakan bilangan bulat positif. Maka terdapat 8 sifat limit fungsi. Nah, sebagai catatan, walaupun ini sifatnya ada 8, tetapi nanti pada kenyataannya kita tidak perlu memikirkan ke-8 sifat ini. Kenapa? Karena secara alami nanti kita telah langsung menggunakan sifatnya. Seperti contoh tadi, itu sebenarnya ada sifat, tetapi tanpa kita sadari kita sudah langsung dapat menyelesaikannya tanpa perlu memikirkan sifatnya bagaimana gitu. Jadi sifat ini mungkin kalau untuk tingkat SMA tidak terlalu banyak kita pikirkan, tapi mungkin untuk tingkat lanjut ini sangat berpengaruh gitu. Atau mungkin untuk soal yang bersifat abstrak nanti mungkin akan berpengaruh. Oke, kita mulai saja sifat limit fungsinya. Sifat pertama, nah, jika ada limit menuju k itu konstanta suatu bilangan saat x menuju a, otomatis berapa nilai limitnya? Ya k itu juga, karena nggak ada x yang perlu diganti dengan a. Nah, ini sifatnya sangat umum. Contohnya gimana? Ya ini, limit dari 15 saat x menuju 2. Karena x-nya nggak ada, tentu tetap 15. Itu contohnya. Sifat kedua, limit x dari x menuju a. Nah, otomatis ini tinggal mengganti x dengan a. Jadi contohnya gimana? Limit x saat x menuju 5. Otomatis jawabannya 5. Oke, sifat ketiga, limit k dikali x.
fx atau ada suatu konstanta dikali suatu fungsi gitu saat x menuju a. Nah, itu sebenarnya nilai k-nya bisa dikeluarkan dulu menjadi k dikali limit fx saat x menuju a. Jadi k-nya nanti baru dikalikan setelah nilai limitnya ada gitu. Nah, ini kan tujuan jelas untuk mempermudah. Contohnya apa? Ini dia. Limit 4x kuadrat saat x menuju 2. 4-nya bisa keluar dulu, maka limit x kuadrat saat x menuju 2 gitu. Nah, karena ini tinggal diganti 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kali 4 jawabannya 16. Nah, kira-kira kalau tanpa sifat bagaimana? Ya langsung saja. Masukkan 2, 4 kali 2 kuadrat juga 16. Jadi sifat ini kalau untuk angkanya ada atau fungsinya ada tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Tapi sangat mempermudah kita dalam menghitung hasil dari limitnya gitu. Oke, sifat keempat. Limit fx plus minus, jadi bisa ditambah bisa dikurang dengan gx alias penjumlahan atau selisih dari dua fungsi saat x menuju a, itu bisa kita selesaikan satu persatu alias limit fx saat x menuju a plus minus limit gx saat x menuju a. Contohnya bagaimana? Ini dia. Nah, jadi 4x kuadrat tambah x kita bisa pisahkan dulu. Jadi limit 4x kuadrat saat x menuju 2 baru nanti ditambahkan dengan limit x saat x menuju 2. Nah, baru kita ganti nilainya 2 kuadrat kali 4 ditambah 2. Jawabannya berapa? 18. Kalau tanpa kita gunakan sifat bagaimana? Ya bisa aja langsung. 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2. Juga hasilnya 18. Oke, itu sifat keempat. Sifat kelima. Jika ada dua perkalian fungsi fx dikali gx, maka limitnya juga bisa dipisah. Limit fx saat x menuju a dikali limit gx saat x menuju a. Contohnya bagaimana? Ini dia. Limit dari 2x kuadrat dikali akar x saat x menuju 1. Kita pisahkan. Jadi limit 2x kuadrat saat x menuju 1 ini dikali ya, salah tulis, dikali limit akar x saat x menuju 1. Maka apa jawabannya? Ini dia. 2 dikali 1 kuadrat dikali akar 1, maka menjadi 2 dikali 1. Jawabannya berapa? 2. Oke, jadi itu sifat kelimanya. Kalau tanpa kita gunakan sifat bagaimana? Ya tinggal dimasukkan lagi. Nah, jadi intinya sifat ini akan berlaku, akan signifikan pengaruhnya jika angkanya besar atau berbentuk abstrak gitu. Oke, yang keenam, pembagian lagi. Limit fx per gx saat x menuju a. Nah, ini bisa dipisah. Limit fx saat x menuju a dibagi limit gx saat x menuju a. Contohnya bagaimana? Ini dia. Jadi kita pisahkan. Limit x kuadrat tambah 3 saat x menuju 1 per limit x tambah 1 saat x menuju 1. Masukkan nilainya. 1 kuadrat tambah 3 per 1 tambah 1. Jawabannya berapa? 4 per 2 yaitu 2. Oke, sifat ketujuh, perpangkatan. Limit fx yang dipangkatkan n saat x menuju a itu bagaimana? Nah, ini dia. Bisa menjadi limit fx saat x menuju a dan baru nanti dipangkatkan dengan n-nya. Contohnya bagaimana? Ini dia. Limit x kuadrat dikurang 3 berpangkat 5 saat x menuju 1. Maka bisa dikeluarkan 5-nya dulu. Limit x kuadrat kurang 3 saat x menuju 1 baru nanti dipangkatkan 5. Tinggal dimasukkan nilai limitnya. Maka dapatlah nilainya min 2 pangkat 5 yaitu min 32. Oke, jadi sebagai catatan sejauh ini, kalau nilai angka 2 atau angka berapapun, angka dari limitnya belum dimasukkan, jangan lupa kita tetap menuliskan tulisan limit ini gitu. Jadi kalau belum masuk angkanya, tulisan limit itu tetap ada gitu. Tapi kalau nilai limitnya sudah dimasukkan angkanya, maka hilangkan saja tulisan limitnya. Oke, jadi itu kesalahan yang paling sering dilakukan. Nilainya belum dimasukkan tapi tulisan limitnya sudah hilang. Itu tidak boleh. Jadi tetap ada tulisan limitnya. Yang ke-8. Nah, limit x menuju a dari akar pangkat n dari fx, itu akar pangkat n-nya bisa dikeluarkan dahulu. Contohnya ya, sama seperti tadi. Limit dari akar pangkat 3 dari 2x kuadrat saat x menuju 2. Maka akar pangkat 3-nya bisa di luar. Masukkan nilai limitnya. 2 dikali 2 kuadrat. Jadi dapatnya akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Tanpa sifatnya bagaimana? Ya bisa saja. Langsung juga dapat jawabannya adalah 2. Oke, itu sifat dari limit suatu fungsi aljabar atau sifat dari suatu limit fungsi secara umum gitu. Oke, jadi bagi yang ragu atau ingin ditanyakan silahkan diketik atau dikirimkan di grup WA kita atau bisa japri Bapak. Oke, kita lanjut contoh soalnya.
Contoh soal pertama. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 5 per x tambah 1. Tentukan nilai limit fx saat x menuju 1. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, kita jawab saja. Pertama tentu kita gantikan nilai fx-nya. Apa jadinya? Limit, ini limit ya, tulisannya limit fx saat x menuju 1. Ini akan sama dengan apa? Limit dari 2x kurang 5 per x tambah 1 saat x menuju 1. Nah, kita tinggal masukkan. Berapa jadinya? 2 kali 1 kurang 5 per 1 tambah 1. Nah, berapa jawabannya ini? Ya, jelas jawabannya ini adalah 2 dikurang 5 dibagi 2. Jawabannya adalah min 3 per 2. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui limit fx saat x menuju a adalah p. Dan nilai limit fx ditambah 1 dikuadratkan dikurang 3fx saat x menuju a adalah, nah ini jawabannya lebih abstrak ya. Nah, ini mungkin bisa digunakan sifat atau bisa juga tidak, tergantung keinginan. Tetapi biar lebih tertata, kita gunakan sifat yang ada pada limit yang telah kita pelajari. Kita fokus ke yang warna hijau ini. Perhatikan, yang ditanya berapa? Limit saat x menuju a dari apa? Dari fx ditambah 1 dikuadratkan dikurang 3fx. Nah, apa jadinya ini? Kita gunakan sifat. Kita pisahkan dia. Limit x menuju a dari fx tambah 1 dikuadratkan kan? Kita kuadratkan di luar. Kan ini sifat tadi. Sifat nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Kalau nggak salah. Dikurang limit x menuju a dari 3fx gitu. Apa jawabannya? Masih kita jabarkan lagi. Ini menjadi apa? Kurung kotak mungkin. Limit x menuju a dari fx ditambah limit x menuju a dari 1 kurung kotak kuadrat dikurang berapa? Dikurang 3 dikali limit x menuju a dari fx. Oke. Nah, sekarang kita bisa masukkan nilai limitnya. Jadi jawabannya berapa? Yang ini berapa tadi di soal? P. Oke, P ditambah ini dengan sifat nomor 1 tadi ya. Apa? 1 dikuadratkan dikurang 3 kali ini berapa? Di soal P kurang 3 kali P. Oke, ini jawabannya. Kalau mau disederhanakan juga boleh, kita jabarkan. P kuadrat ditambah 2P tambah 1 dikurang 3P. Ini akan sama dengan berapa? Sama dengan P kuadrat dikurang P ditambah 1. Oke, ini jawaban dari soal nomor 2. Ini soal nomor 2, ini soal nomor 1-nya. Oke, jadi itu tentang menentukan jawaban dari suatu limit fungsi aljabar. Sebagai latihan bisa dicoba soal berikut. Itu ada 3 soal, silakan dicoba untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda semua. Oke, jadi itu tentang konsep dan sifat dari limit fungsi aljabar. Kita lanjutkan. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, tadi mungkin terkesan tinggal dimasukkan saja angkanya gitu. Ternyata ini nggak bisa selalu demikian. Kenapa? Ini dia alasannya. Pada kelas 11 ini, terdapat 3 cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Apa itu? Yang pertama, cara substitusi langsung. Nah, cara ini yang telah kita bahas sebelumnya itu. Yaitu tentang memasukkan nilai variabel X-nya ke bilangan yang didekati. Jadi kalau X menuju 2, kita masukkan 2-nya ke fungsinya gitu. Jadi contohnya bagaimana ya? Contohnya tadi. Jika ada limit dari 4 dikurang 3X per min 2x saat x menuju min 1, tinggal dimasukkan nilai x-nya diganti dengan min 1. Nah, di sini dapat 7/3. Kalau suatu limit ada nilainya, itu disebut dengan bentuk tentu gitu. Berlawanan dari kalau limitnya tidak ada nilainya, seperti 0 per 0, tangga per tangga tadi, itu bentuk tak tentu. Itu hanya sebuah istilah. Contoh lainnya ini.
Limit X menuju 3 saat 2X kurang 3 per X kurang 3. Nah, kita masukkan nilai 3-nya. Berapa jawabannya? 3 per 0 ternyata. Nah, kalau 3 per 0 ini bagaimana? 3 per 0 adalah tak hingga. Jadi suatu bilangan selain 0 di atasnya dibagi 0, limitnya itu nilainya tak hingga. Dan ini masih bentuk tentu, walaupun tak hingga. Karena yang bentuk tak tentu tadi, tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga per tak hingga, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau tak hingga saja itu masih bentuk tentu. Jadi nilai limitnya berapa? Tak hingga. Apa maknanya? Berarti grafiknya saat X menuju 3 itu sangat menjulang ke atas gitu, menuju tak hingga gitu. Oke, itu cara substitusi langsung. Cara kedua, faktorisasi. Seperti Bapak bilang tadi, nggak semua soal bisa langsung kita masukkan. Kenapa nggak bisa? Contohnya ini. Kita lihat ini pengertiannya dulu. Apa itu faktorisasi? Yaitu memfaktorkan fungsi sehingga dapat dihilangkan penyebab nilai limit menjadi bentuk tak tentu. Ya, seperti tadi kita bilang, kita akan sering menemukan bentuk 0 per 0 gitu. Nah, jadi agar bentuk ini tidak ada, kenapa bentuk ini ada? Karena kita langsung masukkan nilainya, dan itu menyebabkan bentuk 0 per 0. Nah, agar bentuk ini tidak ada, kita bisa menggunakan cara ini, yaitu faktorisasi. Contohnya bagaimana? Ini dia. Kalau langsung kita masukkan nilai X-nya, apa jadinya? 1 kuadrat dikurang 1 per 1 kurang 1. Apa jadinya? 0 per 0, alias bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini, itu tidak boleh dalam limit. Kenapa? Karena limit biasanya ada nilainya atau tidak ada nilainya sama sekali. Kalau bentuk tertentu berarti masih abu-abu, perlu kita cari kepastiannya. Nah, kita bisa menggunakan faktorisasi atau memfaktorkan fungsinya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat apa yang bisa kita faktorkan. Ternyata bisa. X kuadrat kurang 1 bisa difaktorkan menjadi X tambah 1 dikali X kurang 1. Bagaimana bisa? Ya, ini pelajaran matematika mungkin waktu kelas 10 atau waktu SMP ini sudah sering kita lihat. Yaitu jika ada A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan apa? A kurang B dikali A tambah B. Nah, kita lihat ini. Ini ada bentuk X kurang 1 dan ini ada X kurang 1. Dan ini saling menghabisi. Maka tersisa apa? Limit X tambah 1 saat X menuju 1. Nah, setelah faktorisasi ini, kita bisa tinggal memasukkan nilainya. Masukkan 1 jadinya apa? 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi, untuk soal ini kalau kita masukkan langsung ternyata nilainya berapa? 0 per 0. Maka kita perlu cara lain yaitu faktorisasi yang mana dapat jawabannya berapa? 2. Oke, itu cara yang kedua. Cara ketiga, mengalihkan dengan akar sekawannya. Nah, bagaimana caranya? Ya, hampir mirip. Kita perhatikan dulu definisinya. Mengalihkan fungsi berbentuk akar. Nah, namanya juga akar sekawan, pasti bentuknya ada akar-akarnya yang menyebabkan bentuk tak tentu. Ya, jadi jelas kalau ada suatu masalah yang kita hilangkan masalah tersebut. Nah, jadi akar yang menyebabkan bentuk tak tentu ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Bagaimana caranya? Caranya secara umum itu cukup diganti tandanya. Jika selisih dari dua suku bentuk akar sekawan ini tanda plus, maka diganti dengan tanda minus. Kalau tanda minus diganti dengan tanda plus. Jadi kalau kurang paham kita lihat contohnya dulu nanti. Nah, ini contohnya. Limit X menuju 0 saat X per akar X tambah 1 dikurang 1. Nah, ini kalau pada penyebutnya ini jelas ini suku pertamanya, ini suku keduanya, terpisahnya oleh minus ya. Oke, nanti kita lihat apa fungsinya. Kira-kira kalau kita masukkan langsung dari nolnya apa jadinya? 0 per 0. Ya, 0 per 0. Dan ini adalah bentuk tak tentu. Yang mana dalam limit ini nggak boleh. Kita harus memastikan limit ini ada atau tidak ada. Jika ada, berapa nilainya? Jika tidak ada, kenapa gitu. Biasanya kalau tidak ada pasti alasannya apa? Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka akan berakibat limitnya tidak ada. Tapi kalau ada bentuk tertentu kita harus memecahkannya, mencari solusinya. Bagaimana sebenarnya nilai limitnya? Oke, jawab. Kalau kita faktorkan ini jelas tidak bisa ya, makanya kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, yang ada bentuk akarnya yang mana? Yang bagian penyebutnya ya, ini bagian penyebut ya. Bagian penyebutnya ada bentuk akarnya, maka ini yang kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalau ini disebut dengan pembilang. Jadi semua bagian penyebutnya, jadi semuanya ya, bukan sebagian dari penyebut, tapi semuanya kita bawa
Memang harus semuanya, karena itu satu kesatuan. Akar X tambah 1 dikurang 1. Nah, seperti tadi bilang tadi, ini suku pertamanya ya, ini antara sukunya. Penghubungnya apa? Minus. Maka akar sekawannya cukup diganti dengan tanda plus. Oke. Kalau ini plus, cukup diganti dengan tanda minus. Jadi antar suku yang ada variabel-variabelnya gitu. Oke, jadi cukup dikalikan ya. Jadi limit tadi yang ini, kita cukup kalikan dengan ini. Akar X tambah 1 ditambah 1 per akar X tambah 1 ditambah 1. Ini kan sama saja dengan dikali 1. Tidak mempengaruhi nilai dari soal kita. Kalau kita kalikan, yang di atas tetap saja kita tulis. Yang di bawah apa akibatnya? Ya seperti dibilang tadi. Jika ada A kurang B dikali A tambah B, apa akibatnya? A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini dia. Akar dari X tambah 1 dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Apa jadinya? Ini dia. X dikali, yang di atas nggak usah kita jabarkan karena nggak ada pengaruhnya. X dikali akar X tambah 1 ditambah 1 per X tambah 1 dikurang 1. Kita sederhanakan akan menjadi ini. Nah, terlihat di sini ada yang bisa saling menghabisi. Nah, sebenarnya ini tujuan kita gitu. Ini menghilangkan penyebab tidak bisanya limit ditemukan. X dengan X saling menghabisi. Maka tersisa adalah ini, limit dari akar dari X tambah 1 ditambah 1 dari X menuju 0. Kita masukkan nilai 0-nya, jadi akar dari 0 tambah 1 ditambah 1, yaitu 2. Jadi nilai limit pada soal ini adalah 2. Oke, jadi itu 3 cara menentukan nilai limit fungsi aljabar atau fungsi secara umumnya. Apakah hanya 3 ini? Sebenarnya nggak ada 3, ada lebih. Ada yang namanya menggunakan turunan atau dalil orbital, dan ada dengan cara lainnya. Tapi untuk tingkat kelas 11 ini, terutama di wajib ini, cuma 3 cara ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi secara umum bagaimana kesimpulannya? Langkah-langkah dalam menentukan limit fungsi aljabar bagaimana? Jadi jika kita punya satu soal nanti, nah apa yang kita lakukan pertama? Sebelum itu kita lihat ini dulu. Misal fx adalah fungsi dan x-nya adalah variabel tentunya. Lalu a adalah bilangan real serta diberikan limit fx saat x menuju a. Maka langkah-langkah kita dalam menentukan limit pada soal tersebut adalah sebagai berikut. Apa itu? Kita substitusikan saja langsung nilai x-nya gitu. Kita masukkan x sama dengan a ke fx-nya. Apa jadinya? Akan kita peroleh nilai fa-nya gitu. Ya, kita peroleh nilai fa-nya. Nah, nanti nilai fa itu beragam kemungkinannya. Bisa suatu bilangan, bisa bentuk 0 per 0, atau bentuk lainnya. Apa langkah kita? Jika fa tadi, ya ini fa ya, salah tulis. Jika fa ini suatu nilai tentu alias misalnya 5 per 0 alias tengah, atau 7 per 6, akar 2 per 16, dan lain sebagainya, maka pekerjaan kita selesai. Dan itu adalah nilai limitnya. Tetapi jika fa tersebut bentuk tak tentu, contohnya ya 0 per 0, maka kita gunakan strategi lain. Apa itu? Bisa faktorisasi atau bisa kali akar sekawan, tergantung bentuk dari fungsinya. Nah, setelah dicoba baik faktorisasi atau akar sekawan, kemungkinan besar pasti akan ditemukan nilai dari limit yang diminta. Nilai tentunya ya, nilai tentunya atau nilai pastinya, bukan nilai bentuk tak tentunya. Kalau masih bentuk tak tentu, berarti kemungkinan ada salah kita dalam menyelesaikan soal. Jadi ingat, ini adalah 3 langkah utama dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Substitusi langsung, faktorisasi, dan kali akar sekawan. Oke, semoga paham. Jika ada ragu, bisa ditanyakan di grup kelas atau japri ke Bapak. Oke, kita lihat contoh soalnya. Soal pertama ini. Limit x menuju 3 dari x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 per x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi. Kita coba dulu masukkan. Apa jadinya kalau kita masukkan 3? 3 kuadrat dikurang 7 kali 3 ditambah 12 per 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 tambah 3. Ingat, kalau kita sudah masukkan angka x-nya, tidak usah tulis limitnya. Tapi kalau belum, tetap ditulis limitnya. Itu wajib gitu. Kalau tidak, berbeda maknanya. Apa ini jadinya? 9 dikurang 21 tambah 12 dibagi 9 kurang 12 tambah 3. Nah, jelas ini berapa?
9 kurang 21 min 12 tambah 12, 0. Dibagi 9 kurang 12 tambah 3 juga 0. Inilah bentuk tak tentu. Otomatis karena ini bentuk tak tentu, kita harus lanjut ke langkah kedua, itu apa? Kita coba cara faktorisasi. Kenapa faktorisasi? Karena di sini nggak ada bentuk akar, jadi kemungkinan besar dengan faktorisasi. Jadi limit dari X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 7X tambah 12 per X kuadrat dikurang 4X tambah 3 itu berapa? Kita faktorkan menjadi limit X menuju 3 dari apa? Faktor di atas dengan konsep faktor pada persamaan kuadrat, ini berapa? X kurang 4 dikali X kurang 3 dibagi di bawah berapa? X kurang 3 dikali X kurang 1. Oke, ternyata ada saling menghabisi, yaitu X kurang 3 dan X kurang 3. Maka tersisa apa? Tersisa X kurang 4 per X kurang 1. Kita boleh menuliskan kembali atau boleh langsung masukkan nilainya, tergantung keadaan. Kalau masukkan nilainya, limitnya nggak usah ditulis. Tapi kalau belum masuk, tulis limitnya. Pada kasus ini kita langsung masukkan nilainya, berapa jadinya? 3 kurang 4 dibagi 3 kurang 1. Jawabannya berapa? Min 1 per 2. Jadi jawabannya berapa? Itu min setengah. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah min setengah. Sebagai catatan Anda, mungkin untuk substitusi langsung ini nggak perlu ditulis di soalnya gitu. Tapi kalau di awal boleh. Sebaiknya mungkin diuji dalam pikiran aja dulu atau di buramnya dulu. Kalau hasilnya 0 per 0, baru langsung di kertas jawabannya, di kertas latihannya, baru langsung bagian faktorisasinya. Karena kalau kita tulis ini juga di buku latihannya, tentu ini menjadi kurang bermanfaat ya, karena ini cuman pengujian awal. Tapi tidak apa-apa, kalau untuk awal ini sebaiknya tulis saja semuanya sini biar tahu gitu gimana langkah dalam menyelesaikan soal sebenarnya. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Limit dari 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 kurang akar dari X kuadrat ditambah 5 saat X menuju 2 gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya sama, kita uji sebenarnya dulu, masukkan nilai limitnya. Pasti ada yang bilang gini, kenapa kita uji, kenapa nggak langsung kita faktorkan atau kita kali akar sekawan? Karena terkadang bentuk yang rumit itu kalau dimasukkan aja nilainya langsung dapat gitu. Nggak perlu difaktorkan, nggak perlu dikali akar sekawan. Jadi soalnya agak menjebak gitu, membuat kita seakan-akan harus mengalikannya atau memfaktorkannya, padahal nggak harus gitu. Jadi itulah alasan kenapa perlu kita uji langsung masuk dulu atau substitusi langsung. Apa jadinya kalau kita substitusi langsung? 4 dikurang 2 kuadrat dibagi 3 dikurang akar dari 2 kuadrat ditambah 5. Sama dengan 4 kurang 4 dibagi 3 kurang akar 9. Jelas ini 0 per 0. Otomatis karena ini bentuk tak tentu, kita gunakan cara lain. Kira-kira cara apa? Apakah difaktorkan atau dikali akar sekawan? Kalau difaktorkan, di atas bisa difaktorkan menjadi 2 kurang X dikali 2 tambah X, tapi nggak bisa diapa-apakan. Nah, karena ada bentuk akar, kemungkinan besar ini dikali akar sekawan. Kita kalikan. Limit X menuju 2 dari 4 kurang X kuadrat dibagi oleh 3 kurang akar dari X kuadrat ditambah 5 gitu. Nah, kita kalikan akar sekawan, jadinya dikali apa? Ya, udah jelas. Dikali 3 tambah, karena tadi pemisahnya minus ya. Akar dari X kuadrat ditambah 5 dibagi oleh 3 tambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Ini jangan lupa sama dengannya di bawah, karena ini dasarnya soal. Apa jadinya? Limit X menuju 2. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Kita faktorkan aja dulu. 2 kurang X dikali 2 tambah X. Ya, ini pefaktoran 4 kurang X kuadrat. Dikali berapa? Ya, dikali 3 tambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Ingat, kurungnya jangan lupa. Karena kalau kurung lupa itu beda maknanya. Dibagi oleh, di bawahnya apa? 3 kuadrat dikurang, langsung saja, X kuadrat ditambah 5. Ya, akar dikuadratkan, hilang akarnya. Nah, apa jadinya ini? Limit X menuju 2
Ini adalah 2 kurang X dikali 2 tambah X dikali 3 tambah akar dari X kuadrat tambah 5. Dibagi oleh 3 kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 5 apa jadinya? 9 dikurang 5 dikurang X kuadrat. Berapa dia? 4 dikurang X kuadrat. Nah, ternyata nggak perlu kita jabarkan ternyata, tapi tidak masalah. Ini dia jadinya 4 dikurang X kuadrat. Nah, apa akibatnya? Akibatnya bentuk ini bisa saling menghabisi dengan yang dua ini, yang sebenarnya tidak perlu kita jabarkan, tapi tidak masalah karena kita ada kemungkinan itu perlu dijabarkan nantinya. Maka tersisa apa? Limit X menuju 2 dari 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Masukkan nilai X-nya, jadi 3 ditambah akar dari 2 kuadrat tambah 5, yaitu 3 ditambah akar 9 menjadi 3 tambah 3, yaitu 6. Oke, jawaban soal nomor 2 kita adalah limit dari 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 kurang akar dari X kuadrat tambah 5 saat X menuju 2 berapa? 6. Oke, Anda itu contoh soal nomor 2. Nah, masih ada contoh soal lainnya, silahkan dicoba di buku latihannya atau di buku catatannya. Baik, itulah materi dari limit fungsi aljabar. Jadi, selamat belajar. Jika ada yang ragu bisa kita diskusikan di grup atau di Japri Bapaknya. Dan semoga paham bagaimana cara menentukan limitnya. Ingat, 3 langkah utama. Substitusi langsung, kalau tidak bisa difaktorisasi atau dilakukan perkalian akar sekawan. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it goes a little something like